nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini kita dipertemukan kembali olehnya Subhanahu wa ta'ala di dalam kebaikan, di dalam kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya dengan tolabul ilmi, dengan mencari ilmu syar'i, menyebarluaskan petunjuk Rasulullah sebagai sebaik-baik suri tauladan, dan juga untuk memperbaiki diri kita dengan membersihkan diri kita dari ketidaktahuan, dari kegelapan, kebodohan, dan kemaksiatan kepada cahaya ilmu dan ketaatan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita di hari ini melanjutkan dalam kitab Risalah fi da'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala oleh penulisnya Syekh Muhammad Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Di dalam pembahasan yaitu pasal yang keempat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam menjelaskan fima yanbaghi ayyakuna alaihi ad-da'i min as-sifati wal af'al. Di dalam menjelaskan berbagai kriteria-kriteria dari berbagai sifat yang hendaknya dipegang teguh, dimiliki oleh para dai, sehingga mereka dalam memimpin masyarakat, dalam membimbing mereka itu bisa selamat dan sampai tujuan, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari nerakanya yang membakar. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang memasuki sifat yang kelima. Kita telah tahu beberapa pertemuan yang lalu, sebagai dai itu kita harus punya 4 hal, dan ternyata 4 itu belum cukup. Yang pertama, kita ikhlas. Kita walaupun sudah ikhlas, kita ikhlas meniatkan ini dakwah ilallah ta'ala sebagai bentuk taqarrub ilallah, sebagai nasru sunnatir rasul, sebagai bentuk islahun nas, islahu ibadillah. Kita pun juga di dalam dakwah ini kita meyakini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa dakwah yang kita kerjakan ini kita niati kita sebagai penerus Rasulullah. Memang penerus Nabi, pengikut Nabi itu mencontoh beliau di dalam ad-da'wah ilallahi ta'ala ala basyirah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa manittaba'ani. Juga belum cukup, kita harus yang ketiga, kita dalam dakwah ini memang menuju kemuliaan, yaitu penuh liku-liku, penuh rintangan, ada tanjakan, ya gitu. Namun demikian kita harus sabitan, fi da'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala, harus rasikhal qadamain. Adanya mudayaqat, ya, adanya berbagai kesulitan, rintangan, kesempitan, tanjakan, ya kan, tikungan,
Itu kita harus mengatasinya dengan cara tetap teguh dan kokoh melanjutkan kemuliaan ini, yaitu ad-dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan walaupun ternyata kadang kena musibah, bahkan dalam menghadapi tikungan, tanjakan, rintangan, kadang kita jatuh, kadang menimpa kita, maka kita harus ayyasbir wa yusabir. Kita harus ayyasbir wa yusabir. Baik itu musibahnya adalah berupa adza qauliyun ataupun adza fi'liyun. Itu baik merupakan sesuatu yang menimpa an-nailu minhu ataupun an-nailu min da'watih. Maka itu semua kita harus ayyasbir. Kita harus ayyasbir. Dan juga kita harus yusabir. Yakni harus wal yusabir fi bayanil haq wa da'wati ilaih wal mujadalati fih. Kita harus tetap wal yusabir, bermakna kita harus selalu melanjutkan dalam menerangkan al-haq, di dalam ad-da'wah ilal haq, di dalam kita ini berdialog menampakkan al-haq. Dan walaupun nanti banyak rintangan, ada tanjakan, kita harus tarik napas dengan napas yang lega, dengan pandangan yang jauh. Nah, dengan itu pun belum cukup. Meskipun kita sabar karena musibah, namun kita tidak boleh memancing musibah. Kita nggak boleh membuka permasalahan. Oleh karenanya, supaya kita nggak membuka permasalahan, nggak memancing musibah, kita sebagai dai harus ayyasluka thoriqal hikmati. Ayyasluka thoriqal hikmati fi da'wati ilallah. Ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita harus bersama semua itu, kita walaupun kita orangnya sabar, kita tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, kita akan kokoh dengan berbagai rintangan, namun demikian kita nggak boleh membuat rintangan, kita nggak boleh memulai permasalahan, oleh karenanya harus menempuh thoriqal hikmah. Nah gitu, kita harus menempuh jalan yang bijaksana, sehingga meminimalkan rintangan, sehingga meminimalkan adza qauliyin, adza fi'liyin. Itu meminimalkan itu dengan cara menempuh thoriqal hikmah di dalam ad-da'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita menempuh thoriqal hikmah? Adapun prakteknya, caranya kita menempuh thoriqul hikmah yaitu fayasta'mila al-asaliba al-munasibata lil hali wal maqami. Yakni di dalam berdakwah hendaknya mempergunakan mempergunakan al-asalib al-munasibah, menggunakan gaya, menggunakan khitab yang munasib, yang sesuai dengan kondisi dan kedudukan. Mengapa demikian? Iya, karena anna falaisan nasu sawaan fil fahmi wal ilmi. Tidaklah manusia itu seluruhnya sama dalam tingkatan pemahaman dan dalam menghafal ilmu. Jadi orang itu tidak sama dalam tingkatan paham dan di dalam kelancaran menghafalkan ilmu. Berbeda-beda. Oleh karenanya harus menggunakan gaya, asalib, cara yang munasib, yang cocok sesuai keadaan manusia yang kita dakwai dalam pemahamannya, dalam menghafalkan ilmu itu. Walaisu sawaan fi linil janibi wa ghildi. Dan juga manusia itu tidaklah sama juga dalam hal yaitu dia itu dalam interaksi, ya, dalam bergaul, dalam reaksi dan aksi, itu dia lembut atau dia keras. Orang nggak sama. Jadi orang beda-beda. Nah, beda-beda dalam aksi reaksi itu. Nah, sehingga kita harus bagaimana punya al-asalib, punya khitab yang munasib,
sehingga nantinya ini dakwah mengurangi permasalahan, mengurangi adza qauli, mengurangi hambatan dan menghantarkan manusia untuk menerima dakwah. Demikian juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, walaisu sawaan fit tawadhu'i lil haqqi wal istikbari anhu. Jadi dia juga manusia itu mereka tidaklah sama dalam hal perangai dia untuk mau merendah, untuk mau tawadhu, untuk mau patuh kepada kebenaran, atau juga mereka al-istikbar, mereka itu tidak membutuhkan kebenaran. Mereka hanya merasa butuhnya harta, butuhnya jabatan, butuhnya kedudukan. Sementara mereka merasa tidak membutuhkan iman, nggak membutuhkan al-haq. Nah gitu, orang nggak sama. Orang berbeda-beda, sehingga oleh karenanya antara orang yang dia at-tawadhu lil haq dan antara yang mereka al-istikbaru anil haq, ini hendaknya ada al-asalib al-munasibah, ada cara-cara yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun di antara contoh macam-macam kondisinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang pernah kita bahas dahulu di dalam Al-Faslu Tsani. Ya, kita harus membahas dalam Al-Faslu Tsani ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, membahas bagaimana menyesuaikan dalam wasailu dakwah dan juga dalam kaifiyatud dakwah, ya kan? Itu disesuaikan antara wasailnya nanti apa aja macam-macamnya untuk diterapkan pada tempatnya, demikian juga kaifiyahnya. Kaifiyahnya misalnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ingat dahulu ini manusia itu macam-macam. Ada manusia yang ragiban fil khair, muqbilan alaih. Nah, lakinnahu qad yajhaluhu wa yakhfa alaih. Nah, ini orang seperti ini, maka uslubnya dalam mendakwai mereka, uslubnya adalah fahada yakfi bi haqqihi mujarradud dakwah. Mislu ayyuqala lahu hada wajibun mimma amarallahu bi wa rasuluh faf'alhu. Gitu. Atau hada haramun mimma nahallahu anhu wa rasuluh fajtanibhu. Nah, gitu. Ini orang yang karena dia memang sifatnya adalah raghbah fil khair, iqbal al khair, dengan kata-kata itu dia akan menerima dan taat. Akan demikian. Demikian juga ada yang berbeda. Ada tipe manusia yang mereka ayakuna indahu futurun wa kasalun. Kasalun anil khair. Ada orang yang dia iqbal wa raghbah fisyar. Nah, kalau orang yang gini sifatnya, ya dia itu ada futur, ya kan? Dia itu membatalkan kebaikan, membatalkan azam. Itu udah punya azam, udah punya niat, udah punya tekad kebaikan, dia batalkan. Atau dia udah punya tekad kebaikan, punya azam, dia nggak capek tapi bermalasan, nggak capek tapi nggak segera mengerjakan. Nama dia kasal. Nah gitu. Ada yang begitu. Bahkan ada orang yang dia memang azamnya itu bertekad dan mencintai keburukan. Ada yang begitu. Nah, orang kalau arahnya masih kepada syar seperti ini tidak cukup dikatakan hada haramun nahallahu anhu wa rasuluh fajtanibhu, gitu enggak cukup. Hada wajibun mimma amarallahu bi wa rasuluh faf'alhu, enggak cukup. Mesti bersama perincian-perincian perintah dan larangan, orang seperti ini ditambahi dengan mau'idatun hasanah. Nah, pakai uslub al-mau'idatul hasanah. Adapun prakteknya al-mau'idatul hasanah dengan 3 cara. 3 tahap. Yang pertama, at-targhibu fil khairi wa ta'ah. Pertama. Kedua, bayanu fadli dzalik wa husni akibatih. Ini kedua. Yang ketiga dengan cara dorbul amsali fil awaqi bil hamidah. Nah, itu namanya apa? Kita memberikan
mau'idhah hasanah. Jadi dengan at-targhib fil khairi wa ta'ah, satu. Dua, berikan bayan keutamaannya dan bagusnya akibatnya. Yang ketiga, bikin contoh-contoh akibat yang bagus bagi mereka-mereka yang konsisten dengan al-khairi wa ta'ah. Demikian juga dengan cara mau'idhah hasanah itu kebalikannya. Dengan 3 langkah dalam hal satu, at-tarhibu minasyari wal fusuqi. Kemudian bayanu ismi dzalik wasu'i akibati. Kemudian yang ketiga darbul amsali fil awaqi bisayyi ahlil fasiqin. Nah, ini contohnya gitu jamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nanti maknanya silakan dilihat dulu waktu membahas hal ini ya, halaman 13, 14, 15 ya. Juga ada macam manusia yang lain. Ini ada macam manusia yang dia adalah indahu i'radun 'anil khairi wa indifa'un ila syarri wa muhajjatun fi dzalik. Nah, ini enggak cukup dengan hada wajibun mimma amarallahu bihi. Kemudian diberi mau'idhah hasanah, diberi targhib, tapi belum cukup. Bahkan seperti ini membutuhkan al-mujadalatu billati hiya ahsan. Nah, itu misalnya demikian. Ini contoh ya ikhwah, ini contoh kita harus menggunakan al-asalibu al-munasibah lil hali wal maqam. Ya. Maka beliau ingatkan di sini ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, beliau nasihatkan yaitu falyasta'mil ma'a kulli syakhsin ma yunasibuh. Di yang pertama beliau nasihatkan sebagai dai, karena manusia bermacam-macam, maka hendaklah sebagai dai itu hendaklah menggunakan falyasta'mil. Ini falyasta'mil, ini lamnya lamul amr. Lamul amr, maka fi'il yasta'mil majzum. Majzum dengan mensukun shahihul akhir. Falyasta'mil gitu ya. Falyasta'mil, maka hendaklah dia menggunakan dalam mendakwai tiap-tiap orang ini cara khitab uslub yang munasib. Uslub yang yakunu aqraba. Yakunu aqraba ila qabulihi wal qiyadih. Nah gitu. Dengan uslub, dengan khitab keras dan lembutnya yang kira-kira itu dia cocok dan lebih dekat kepada diterimanya al-haq dan lebih dekat kepada menghantarkannya dia kepada kepatuhan dan ketundukan. Nah, itu mana nanti dicari al-asal yang munasib yang lebih dekat kepada diterimanya al-haq dan membuat mad'u itu gampang patuh dan tunduk melaksanakannya. Nah, kalau kita dalam berdakwah terhadap macam-macam manusia ini bisa menggunakan cara yang yunasib, cara yang yakunu aqraba ila qabuli wa qiyadih. Ini namanya fa inna hadza minad du'ai ilallahi bil hikmah. Ini namanya adalah termasuk ad-da'wah ilallah dengan hikmah. Ini namanya apa? Namanya yasluku. Namanya yasluku thariqal hikmah. Ini namanya yasluka thariqal hikmah fi da'wah ilallah. Kalau kita dalam berdakwah itu menggunakan bersama tiap-tiap orang ini menggunakan cara uslub yang munasib yang yakunu aqraba ila qabulihi wa qiyadih. Ini namanya ad-da'wah ilallah bil hikmah. Itu yang pertama. Yang pertama hendaknya begitu. Hendaknya falyasta'mil ma'a kulli syaksin ma yunasibu. Itu pun belum cukup ya, belum cukup. Kita harus juga jadi orang yang waliyakun marinan mutahammilan. Nah, ini ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah ya. Kita itu di dalam berdakwah mewujudkan sifat-sifat sebagai dai, waliyakun hendaklah dia itu orang yang marinan. Ya, orang yang biasa tamrin, orang yang biasa latihan, orang yang biasa ujian sehingga dia terlatih. Ya, sehingga dia nanti menghadapi objek dakwah ada yang
tawadhu lil haq, ada yang istikbar anhu, dia bisa marinan, dia bisa fleksibel. Ya, dia fleksibel. Dia fleksibel, dia terlatih menghadapi perbedaan tawadhu dengan istikbar, dia menghadapi orang yang pemahamannya ada yang cepat, ada yang lambat, menghadapi orang yang pemahamannya, hafalnya ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Nah, itu dia hendaknya orangnya dia marinan, dia fleksibel, terlatih menghadapi macam-macam orang. Jadi menghadapi beragam macam itu, kita jangan menyerah. Kita meningkatkan dengan melatih diri untuk supaya menjadi orang yang mutahammilan. Kita jadi orang yang bisa memikul semua itu. Nah, itu kita harus mencatat, menyadari memang manusia yang kita dakwai itu wataknya macam-macam, sifatnya macam-macam, dan aneka ragamnya mereka jangan membuat kita putus, tapi membuat kita harus bagaimana melatih diri. Ya, kayak kita mau ke puncak. Nah, itu kan nanti rintangannya ada belokan, tikungan, ada tanjakan, ada penurunan, ada jalan turun tajam, kan macam-macam. Nah, menghadapi beraneka ragam macam itu, kita nggak boleh menyerah, tapi harus melatih diri, bagian fleksibel, bagaimana bisa mutahamilan, gitu. Bisa memikul, membawa, melaksanakan semua itu. Nah, gitu. Contoh. Beliau contohkan ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Beliau misalkan begini, yaitu fala yanfiranna min shakhsin ra'ahu munkharifan wa yada'uhu fi maidani inkhirafihi lisyaitan. Ya. Jadi contohnya gini, jangan sampai sebagai seorang dai fala yanfiranna, jangan sampai lari, jangan sampai menghindar, jangan sampai menjauh dari seseorang yang dia telah melihatnya. Nah, gitu. Jadi, kalau kau telah melihat seseorang telah kau lihat, dia dalam keadaan menyimpang. Nah, janganlah dia itu terhadap orang yang dia lihat menyimpang itu, jangan dia menjauh, lari darinya, dan meninggalkannya, membiarkannya dia di tempat, di lapangan, di tempat terbuka dalam penyimpangannya itu untuk dimakan setan, untuk semakin dikuasai setan. Nah, gitu. Jangan sampai begitu. Kalau emang dia itu sudah melihat orang yang tersesat, orang yang dalam penyimpangan, maka janganlah dia membiarkannya menjadi santapan semakin dikuasai oleh setan. Jangan kau biarkan fi maidani inkhirafihi lisyaitan. Kan gitu. Ya. Kayak kita ya misalkan ada kambing yang hilang, ya kan? Kambing yang hilang, maka jangan dibiarkan nanti dimakan serigala. Ya, maka itu kambing yang hilang, maka ya kita amankan, nanti diumumkan ini yang punya siapa, kan gitu. Jangan dibiarkan, itu saja dia bingung, nanti dimakan serigala. Nah, sama ini kita melihat orang yang bingung, orang yang menyimpang, orang yang sesat, jangan kau biarkan semakin dikuasai oleh setan. Lah bagaimana? Ya begini, bal yattasil bihi. Bahkan dia bagaimana bisa sambung dengannya, bisa kontak dengannya, bisa mendekatinya. Nah, gitu. Makanya kalau ada orang yang menyimpang, kita jangan menghakiminya. Jangan mencelanya, jangan mengumpatnya, jangan mentahdirnya. Karena kalau kita mentahdir, kita mencela, kita mengumpat, nah, kita menghakimi, itu namanya kita bikin pagar, bikin namanya jarak pemisah. Nah, itu semua ditinggalkan. Jangan kita menghakimi, jangan mentahdir, ya kan? Janganlah kita itu mencelanya, mencercanya. Kamu itu sesat neraka, jangan gitu, ya kan gitu. Itu akan menambah jarak nanti, bikin jurang pemisah. Tapi itu tahanlah lisan kita, walaupun kita tahu
dia orang yang sesat, tetapi kita bagaimana yattasil bihi. Nah, bisa mendekati dia, bisa sambung dengannya. Itu yang kita mesti miliki. Ya, sifat, sikap yang kita harus punya. Walaupun kita melihat seseorang yang sesat, jangan dibiarkan dia nanti dikuasai setan. Nah, juga jangan kau dengan dia bikin pemisah, kau jauh darinya, malah mencelanya, malah menghakiminya, juga jangan. Tapi ya bagaimana caranya kau bisa yattasil bihi, kau bisa sambung dengannya, bisa kontak dengannya dengan keperluan apa? Keperluannya wa yubayyinu lahul haqqa. Kemudian kau bisa memberikan kepadanya penjelasan akan al-haq ini. Kau bisa menerangkan al-haq kepadanya, dan juga tidak cukup yang penting sudah diterangkan. Yang penting aku sudah menerangkan al-haq, nggak cukup. Didekati, kemudian terangkan kepadanya al-haq, dan jangan lupa wa yuraghibuhu fihi. Wa yuraghibu fihi, dan berikan kepadanya targhib. Ya kan, tadi targhib yaitu berikan dia dorongan-dorongan dalam kebaikan dan ketaatan. Kemudian juga setelah itu ya diberikan targhib, ya kan, kemudian berikan penjelasan tentang keutamaannya kebaikan, keutamaan ketaatan, terangkan bagusnya akibatnya, dan berikan contoh-contoh akibat yang bagus bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi janganlah kau lari, bermakna kau jangan mencelanya, jangan mencercanya, jangan menghakiminya, sesat kamu, jangan demikian. Walaupun dia menyimpang, tetapi kita tinggalkan semuanya itu supaya apa? Kita nggak nambah jarak, mudah bagi kita untuk dekat dengannya. Bisa yatasilu bihi, bisa sambung dengannya guna untuk menerangkan al-haq kepadanya, dan bahkan ditambah lagi bisa yuraghibu fih. Nah, itu. Lalu kita harus optimis, ya. Kita harus optimis. Gimana optimisnya? Begini optimisnya. Fakam min insanin istab'ada ayyahtadiya summa hadahullahu azza wa jalla. Fakam, ini kam istifhamiyah khobariyah. Artinya alangkah banyaknya, ya kan? Alangkah banyaknya, ya kan? Alangkah banyaknya orang yang dia itu merasa mustahil ayah tadia, mustahil bisa mendapatkan hidayah. Ternyata ada aja asbabnya yang dengannya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi dia petunjuk, ya kan? Ini alangkah banyaknya. Kau perhatikan banyak sekali orang-orang yang banting setir. Asalnya dia merasa mustahil bisa beriman, mustahil bisa bertakwa. Ternyata Masya Allah, Allah menghendaki lain, Allah memberi dia hidayah. Oleh karena itu, kalaupun kau melihat orang yang kau lihatnya menyimpang, maka jangan kau biarkan dia dikuasai setan. Jangan kau lari darinya, mencelanya, mencercanya, tapi bagi kau bisa sambung dengannya. Yatasilu bihi kaman yubayyinu lahu al-haqqa wa yuraghibuhu fi. Ya, ini ya ikhwah, ini namanya hikmah, ya. Itu namanya hikmah, ya. Itu namanya hikmah. Ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini karena hikmah cukup panjang, jadi pembahasannya kita bagi sementara sampai di sini dulu. Nah, nanti tentang hikmah kita lanjutkan di waktu yang akan datang, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.